saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras ke masyarakat untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Sekarang seperti apa? Sekitar pasaran 13 per kilonya. Karena panen belum ada, kering. Jawa, Bali itu semua tidak ada hujan. Mensinkronkan antara barang bukti yang diperoleh dengan lokasi atau TKP. Apakah memang betul kejadian terbakarnya dimulai dari flare? Sekarang kita ke sini untuk memastikan bahwa masih ada titik api di Bromo ini. Ratusan warga Kediri rela antri demi mendapat beras murah. Antrian ini terjadi dalam operasi beras murah yang dilaksanakan oleh tim pengendali inflasi Kota Kediri. Tujuannya kan kemarin harga pasar sudah sejak tanggal 28 Agustus itu sudah di atas AET ya, sudah sekitar 6% di atas AET. Nah, kita ingin berusaha menstabilkan harga, dan juga menjaga supaya warga Kota Kediri ini punya cadangan beras di rumah masing-masing. Untuk gerakan pangan murah ini kita laksanakan di seluruh kelurahan. Masing-masing titik ada 8 ton, ada 1.600 kantong, masing-masing 5 kiloan. Warga yang datang bisa membeli maksimal sampai 2 kantong. Setengah jam. Saya dari sini jam 7 lebih 15 menit. Untuk harganya berapa sih? 52. Kalau harga di pasaran seperti apa? Sekitar pasaran 13 per kilonya. Kekeringan yang berlarut membuat beberapa daerah mengalami gagal panen. Dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan ini membuat pemerintah mewaspadai krisis beras yang berakibat pada harga jual yang melambung. Krisis beras yang mengancam di depan mata akibat gagal panen di sejumlah daerah memaksa pemerintah membuka keran impor beras. Pemerintah membuka keran impor beras dari Kamboja sebanyak 250.000 ton. Seperti halnya Kota Kediri, Kota Malang menyalurkan 5.000 kg beras untuk 42.000 warga prasejahtera di 5 kecamatan. Setiap warga mendapat bantuan 10 kg dan akan diberikan setiap 3 bulan. Sangat membantu sekali bagi orang-orang yang miskin kayak saya. Tuh, makasih. 10 kilo rutin dapat bantuan penyaluran bantuan ini nggak? Iya, 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan berapa kilo, Bu? Ya, 10 kilo ini. Tak hanya di Pulau Jawa, pedagang beras Kabupaten Jembrana, Bali mengatakan daya beli masyarakat menurun drastis hingga sekitar 50%. Bagi pembeli, harapan mendapatkan harga beras yang terjangkau menjadi prioritas utama. Saat ini harganya melambung naik dari 12,5 jadi 13,5. Yang 13,5 jadi 14,5. Sejak kapan mulai naik harga beras? Kurang lebih seminggu. Itu penyebabnya karena apa katanya? Karena panen belum ada. Kering. Jawa, Bali itu semua ada hujan. Dengan melonjaknya harga beras pengaruh nggak terhadap pembeli? Pembeli pengaruh keras, 50%. Belum mahal. Ngeluh, Bu, ya. Ngeluh. Harapannya gimana, Bu? Ya, yang biasa-biasa aja, biar terjangkau sama masyarakat kecil aja. Biar terjangkau, Bu, ya. Iya, orang penghasilannya kecil. Beras sama minyak, apa tuh, jangan dinaikin aja itu aja. Presiden Joko Widodo turun langsung untuk memastikan ketersediaan stok beras. Dalam kunjungan ke gudang beras Bulog Dramaga Bogor, Presiden memerintahkan jajarannya menyalurkan bantuan ke masyarakat sejak 1 September 2023 lalu. Datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400.000 ton, sehingga kan ada stok 2 juta mulai 1 September kemarin
saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras, bantuan beras ke masyarakat. Daerah bergerak untuk menyalurkan beras dari gudang-gudang Bulog wilayah masing-masing. Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyalurkan bansos beras bagi keluarga penerima manfaat sebesar 270.000 ton. Artinya memang kuota untuk Kabupaten Blora di 92.955 kpm diharapkan semua bisa terdistribusi bantuan pangan di Kabupaten Blora. Di lapangan ini stok kita lihat cukup untuk cadangan beras di Kabupaten Blora dalam rangka meredam inflasi beras yang selama ini karena kaitannya dengan musim El Nino ataupun juga kemarau panjang. Gubernur Bengkulu menyalurkan bantuan pangan tahap 2 sebanyak 1.697 ton beras cadangan pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyalurkan beras tersebut untuk 169.000 keluarga penerima manfaat. Penyaluran beras tahap kedua ini yang dipercepat 1 bulan dari jadwal semestinya karena kita menangkap kondisi di lapangan. Ini sebanyak 1.697.000 ton, ya, 1.697 ton yang akan diterima lebih kurang 169 ribuan KK penerima manfaat di 9 kabupaten 1 kota. Hari ini khusus kota Bengkulu Selatan, Kepahyang, dan Rejang Lebong. Liarnya harga beras mengancam stabilitas pangan nasional. Bila pemerintah tidak segera mengantisipasi hal ini, inflasi beresiko meninggi. Tingginya inflasi jelas akan menekan daya beli masyarakat menjadi semakin rendah. Harapan masyarakat tidaklah muluk-muluk. Mendapatkan harga beras yang sesuai kemampuan adalah tuntutan wajar yang wajib dipenuhi pemerintah. Bila kebutuhan paling dasar ini tak segera diantisipasi, persoalan ekonomi yang lebih besar jelas akan menghampiri.